di tahun 2005 itu sitar hampir punah. Saya ditantang dan dituntut untuk sitar ini bisa berkolaborasi dengan musik-musik modern. Saya mencoba itu malah banyak yang suka orang memainkan sitar itu loh. Itu tadi dari saya ngedan itu tadi. Membuat sitar yang ada bentuknya itu saya terinspirasi dari harpa. Ketemu lagi dengan saya Ahmad di acara Bicara Musik, dan kali ini sudah karawuhan Mbah Tejo. Mas Ari Tejo, atau lebih akrab disapa Mbah Tejo ya Mas? Iya. Ya. Sugeng rawuh. Terima kasih Mas. Nah, ini kali ini kita akan ngobrol mengenai musik tradisi, khususnya yang dibawa oleh Mas Ari Tejo ini, yang mungkin belum banyak diberi perhatian lebih, yakni musik sitar ya Mas? Sitar ya. Nah, mungkin kita bisa ini dulu Mas, cerita gimana dulu awal pertemuan dengan musik sitar. Awal pertemuan musik sitar itu di tahun 99 ya Mas. Waktu itu saya hanya iseng-iseng melihat orang lain latihan sitar, iseng-iseng lihat di depan pintu itu, tahu-tahu disuruh masuk gitu. Terus saya belum tertarik karena waktu masih muda dulu itu musik itu membuat kita ngantuk gitu loh. Kalau mendengarkan itu saya merasa ngantuk. Dan dulu kalau main musiknya apa Mas? Saya vokal Mas, vokal. Dulu kalau genrenya reggae ya? Reggae. Oh. Reggae, kadang vokal, kadang bass. Dan terus kenal sama salah satu pemain sitar handal se-Jawa Tengah itu. Dan saya yang ditunjuk, bukan dari beberapa murid-muridnya yang belajar dari beberapa bulan. Nggak bisa-bisa, akhirnya saya ditunjuk untuk mengenal dulu, bukan langsung mempelajari, tapi mengenal dan merasakan petian sitar itu seperti apa. Barulah saya 1 bulan baru saya tertarik untuk belajar dan mendalami alunan sitar. Ini apa Mas dulu yang membuat kemudian tertarik? Awalnya kan nggak tertarik ya, apalagi mungkin dengan musik Jawa juga tidak akrab gitu. Ya, dulu yang membuat saya tertarik adalah saya dituntut, adalah amanah itu loh. Jadi ya mau gimana lagi, harus belajar. Tadinya emang nggak suka, tapi diamanahi dan saya mau mendekatkan atau mempelajari sitar itu 1 bulan setelah saya mengenal sitar. Dan di situ saya ditunjuk untuk ditantang untuk kamu bisa nggak menyatukan sitar ini, kan biasanya Jawa dan lagu-lagunya Jawa-Jawa gitu, tapi saya ditantang dan dituntut untuk sitar ini bisa berkolaborasi dengan musik-musik modern. Dan dari situ saya berusaha mengolah sitar itu biar bisa berdampingan dengan musik gitar, piano dan lain-lain. Dan di situ saya merasa yakin saya bisa belajar. Waktu itu memang belum banyak ya Mas ya yang melestarikan musik sitar ya. Yeah. Bahkan dalam beberapa komposisi gamelan terutama kontemporer, sitar malah dihilangkan. Iya, jarang dipakai. Dan di tahun 2005 memprihatinkan, sitar itu sudah jarang diperdengarkan, kita jarang sekali mendengar gitu loh. Sitar itu menggema. Dan di situ bagi saya anak muda yang harus membangkitkan atau melestarikan sitar itu di tahun 2005 itu sitar hampir punah. Nah kemudian mulai mengajarkan itu ke orang lain mulai kapan? Saya mulai mengajarkan itu kurang lebih
lebih 2011 Mas. Itu yang pertama saya ajarin itu bukan orang Jawa. Orang mana? Orang Belanda. Oh, mana orang Belanda. Nah, bapaknya orang Belanda, ibunya orang Solo. Dia kuliah di UGM. Dia tertarik untuk mendengarkan dan mendendangkan sitar. Dia belajar setiap malam, dia ke kosan saya, hujan-hujan, dia semangat sekali, dan sampai sekarang dia bisa memainkan sitar. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan ya ke Sobat Agarja. Jadi Ya. Sitar yang ada di dalam komposisi gamelan, kemudian ada sitar yang punya komposisi sendiri. Nah, itu mungkin. Nah, sitar yang ada di komposisi gamelan itu namanya sitar peking, kecil loh Mas. Nah, kalau sitar yang buat main tunggal itu sitar babok namanya, atau sitar strempung yang besar. Nah, di situ punya peran sendiri-sendiri. Kalau sitar peking itu dia perannya di dalam gamelan, dia adalah pengracik. Dia adalah kalau di musik melodinya lah itu. Tapi kalau musik sitar strempung itu sendiri, dia main tunggal, dia harus menguasai semua. Dia harus menguasai teknis cara memain selendem, dia harus menguasai teknis caranya genderan, terus gambangan dia harus menguasai, karena cuma sitar satu toh, sitar babok itu toh. Nah, kemudian membentuk grup sampai membuat lagu-lagu original juga, Mas. Mungkin bisa diceritakan. Nah, itu adalah suatu tantangan yang saya wujudkan, karena ada salah satu musisi Jogja yang tertarik dengan gaya memainkan sitar saya, dan di situ saya diajak kolaborasi. Sitar kan biasanya lagu-lagu Jawa Mas. Nah, dia ingin lagu sitar ini tetap dengan karakter sitarnya, tapi untuk mengiringi lagu bahasa Indonesia. Dan situ saya bikin lagu Jayalah Negeriku itu kemarin 1 tahun yang lalu. Itu kegelisahan kita seniman kecil yang nggak bisa bergerak karena pandemi, dan kita tetap bergerak, berkarya, membuat lagu, membuat aransemen. Itu akhirnya terbentuk, dan terbentuklah nama grup itu Putra Nuswantoro. Itu memang dengan musisi-musisi pop juga ya? Iya, musisi pop, terus ada blues juga. Di situ kita berusaha menggabungkan energi Jawa dan nasional menjadi kontemporer Jawa. Dengan guru sitar dulu kan diamanahi gitu. Ya. Nah, kemudian diwujudkan dalam bentuk apa, Mas, untuk melestarikan sitar? Dulu saya diamanahi, dan saya sudah mewujudkan memecahkan rekor muri main sitar 5 jam tanpa berhenti, dan dikolaborasi dengan beberapa kalangan seniman Yogyakarta. Waktu itu kapan, Mas? Itu di tanggal 19 terus bulan 9 2019. Saya memegang sitar kurang lebih 7 sitar. Di situ saya taruh depan saya. Ketika saya berkolaborasi dengan reggae, saya memakai sitar ini. Ketika saya berkolaborasi dengan musik keroncong, saya memakai sitar ini. Jadi semua sudah disetting seperti yang saya mau kolaborasi. 7 sitar. 7 sitar. 7 sitar itu bedanya apa, Mas? Bedanya larasnya ya, apa? Harmoninya. Ada yang pelok Jawa asli, terus ada yang pelok miring. Pelok miring itu bikinan saya sendiri. Jadi sebetulnya kalau di nada gamelan nggak ada. Jadi saya membuat
di sitar itu kan bisa disetel tuh Mas. Nah, ketika nada lu, ro, ji, nemo, lu, nah itu tiganya saya rubah menjadi nada 4. Oh, berarti ada banyak apa ya istilah tuning-tuning yang dimodifikasi gitu Mas memang. Tujuannya apa Mas? Sebetulnya nggak punya tujuan ya, cuma ringkas saja biar cepat gitu loh. Kalau kita nyetel semuanya kan kita kan lama, dan di situ kan harus durasi kan berjalan itu. Kita harus membuat lebih cepat daripada durasi itu. Oh iya, ya memang cara gitar pun ini ya Mas ya. Kan biasanya gitaris tuh juga nggak cuma bawa satu gitar, tapi bawa banyak. Ada yang drop D istilahnya kalau dalam gitar. Nah itu memang untuk kebutuhan komposisi tertentu memang. Iya. Di situ 7 sitar itu beda laras semua, beda tuning semua, beda nada semua. Dan ketika berkolaborasi dengan musik reggae itu saya memakai slendro Mandarin. Terus ketika saya berkolaborasi dengan blues itu saya memakai 2 sitar. 1 sitar pelok murni, terus satu pelok barang 5. Itu karena kalau dijadikan satu, memainkannya dengan 2 tangan, sini sitar 1, sini sitar 2 itu lebih enak gitu loh. Kalau kita memakai 1 sitar, karena nadanya sitar cuma 5 tok, nggak bisa dirubah lagi. Ada teknik-teknik yang ini nggak Mas? Teknik yang diimprove, maksudnya kalau dalam gitar kan ada bending, ada tremolo. Nah, ada teknik-teknik untuk masuk ke kontemporer tadi? Ada, tapi ketika berkolaborasi dengan musik-musik nasional, sitar itu harus punya nyawa. Tapi ketika dia bermain dengan musik asli Jawa, dia monoton, cuma itu aja. Tapi ketika kita berkolaborasi dengan musik seperti blues atau reggae, kita malah lebih banyak improve-nya daripada pukulan aslinya. Karena blues kan misalnya banyak bendingnya. Ya itu seperti itu. Jadi memainkan sitar tapi bending ya. Iya. Jadi saya mencoba itu malah banyak yang suka orang memainkan sitar itu loh. Jadi orang banyak belajar dari itu tadi, dari saya ngedan itu tadi. Baru banyak yang mengenal, baru banyak yang mengerti, terus mereka mau belajar. Kan akhirnya juga orang terbuka ya, Mas. Iya. Akhirnya dengan, ternyata sitar bisa main seperti ini toh. Iya. Enggak cuma gitar ya. Sobat Raja Dija perlu tahu bahwa Mas Ari Tejo ini juga tidak hanya memainkan tapi membuat sitar. Nah ini awalnya gimana? Saya tuh awalnya membuat sitar itu karena dulu beli sitar itu mahal ya Mas ya. Dulu pertama kali saya bikin sitar itu di harga 1.200.000 itu. Di situ padahal saya diajarin sama mbak saya untuk membuat sitar, tapi di situ sitarnya sitar tua Mas, atau sitar jadul yang cuma kotak gitu toh, nggak ada bentuknya. Nah di situ waktu saya beli sitar pun juga nggak ada bentuknya Mas. Di situ saya ingin mencoba membuat sitar yang ada bentuknya. Itu saya terinspirasi dari harpa. Dari bentuknya harpa itu coba saya terapkan di kepalanya sitar itu tadi. Nah berarti tempatnya yang buat senar itu harus mengikuti lekuannya atau bentuknya sitar yang mau kita buat. Jadi lebih susah Mas, lebih susah untuk membuat itu daripada yang kotak. Kalau kotak kan kita langsung aja pasang senarnya, atau pakunya yang buat senar itu langsung aja dihitung, misalnya 30 cm berarti kita ambil dari beberapa senti paku, pasang pakunya itu tadi. Tapi kalau bikin sitar yang berbentuk seperti ada bentuknya itu kan kita harus menghitungkan dulu berapa sentimeternya yang kita mau pasang paku, itu harus pas dari sini sampai sini, harus pas, nggak boleh terus ini ada lubangnya berapa senti, terus ini kalau mentok itu nanti juga lagu gitu tuh, misalnya juga nggak wangun gitu loh. Nah akhirnya saya menggambar sendiri, terus saya ukur sendiri, dan akhirnya saya belum berani menjual di situ. Saya hanya ikut pameran aja, akhirnya di situ banyak yang minat.
Tapi saya membuat itu masih manual, membuat itu masih menggunakan pecok, terus golok, dan gerasinya masih gerasi yang biasa. Jadi prosesnya masih lama gitu. Dan akhirnya saya mencoba kolaborasi dengan Mabel, teman saya itu. Dia bisa menggambar, bikin aksesoris, kursi, meja kursi itu seperti klasik lah. Di situ saya ingin mencoba berkolaborasi dengan dia. Untuk selanjutnya Mas, apa yang masih ingin dicapai untuk mungkin karya-karya apa yang mau ingin dieksplorasi gitu? Sebetulnya sih saya cuma ingin sitar itu tetap ada itu aja. Jadi tetap ada dan tetap terdengarkan, dan nggak cuma dengan lagu-lagu Jawa, tapi bisa dengan lagu-lagu yang berbahasa Indonesia, karena kita kan nggak cuma melakukan atau mendengar dengan lagu-lagu Jawa. Jadi saya masih punya 2 karya yang berbahasa Indonesia, lagu Jawa tapi bahasanya bahasa Indonesia. Itu yang kemarin saya rilis, lagunya judulnya Jayalah Negeriku, yang kedua besok Tanah Airku, yang ketiga masih ada Cinta Indonesia. Itu nanti semua musiknya aransemennya tetap sitar semua. Dan memang tema-temanya memang nasionalisme begitu. Iya, tentang Indonesia. Tadi sebetulnya itu karena kegelisahan saya, Mas ya. Kok susah banget kok orang itu mengenal sitar. Apakah saya harus menyanyikan atau mendendangkan dengan alat musik sitar ini berbahasa Indonesia ataukah dengan berbahasa Inggris? Ya, barulah orang yang suka kan gitu. Nah, tapi itu buat saya adalah suatu tantangan gitu. Kalau kita menyanyikan lagu yang Jawa itu banyak ya, dan saya masih punya karya Jawa klasik. Kalau katakan orang itu mendengarkan itu mistis sekali, tapi bagi saya tidak mistis karena tema atau genre musiknya itu sedikit agak aneh ya. Yang kita tampilkan cuma sitar, tetap, gambang, dan lonceng gitu. Itu kemarin sempat belum boleh ditayangkan ya, karena lagu itu tentang kematian gitu. Orang mengatakan itu lagu tentang kematian, tapi saya bukan tentang kematian, tapi itu adalah lagu yang mengenal siapa jati diri kita. Makanya saya kasih judul Rasa Kamanusiaan, dirasa kemanusiaan, bukan tentang kematian sebetulnya. Cuma orang mendengarkan loncengnya aja itu udah merinding gitu. Kesannya ya, mistis. Ya, misalnya mistis. Tapi itu masih dipertahankan, masih belum boleh diloncengkan di publik. Ya, itu tadi bicara musik dengan Mas Ari Tejo. Saksikan episode-episode selanjutnya. Kalau kalian mau usul tema-tema yang lain bisa di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa like, bisa subscribe Radar Jogja Channel. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.